Halo, perkenalkan, nama saya Fajar Ardian Jonata Alawa dengan NPM 2329111004, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan ke-13. Saya akan menjelaskan ulang dengan dua judul. Mungkin saya menjelaskannya dengan singkat. Yang pertama dengan judul Manajemen Insiden Keamanan dan Respon Terhadap Kejadian Keamanan. Nah, manajemen insiden keamanan dan respon terhadap kejadian keamanan ada beberapa tujuan pembelajarannya, yaitu menjelaskan apa itu insiden keamanan informasi, memahami proses manajemen insiden, menjabarkan strategi respons dan pemulihan insiden, mengetahui praktik terbaik dan tantangan implementasi. Definisi insiden keamanan informasi. Insiden keamanan informasi adalah peristiwa yang berdampak negatif terhadap kerahasiaan, baik integritas atau ketersediaan informasi dan sistem. Contoh insidennya seperti serangan malware, phishing, penyalahgunaan hak akses, dan kehilangan data. Penyebab terjadinya insiden ada 4. Pertama, teknis, celah sistem atau konfigurasi salah. Baik juga ada kesalahan manusia, kelalaian, rekayasa sosial, dan juga kesalahan terhadap suatu proses, yaitu SOP yang tidak jelas atau tidak dipatuhi, dan kesalahan eksternal, serangan hacker, atau bencana alam. Nah, tujuan manajemen insiden ini yang pertama menanggulangi dan meminimalkan dampak, juga meningkatkan respon dan waktu pemulihan, baik melindungi aset dan data organisasi, menghindari gangguan operasional lebih lanjut. Di sini ada beberapa tahapan kunci. Yang pertama, tahapan persiapan, di mana tahapan persiapan ini memiliki kebijakan, baik pelatihan dan sistem pendukung, baik juga deteksi seperti memonitoring dan alert system. Juga kita perlu menganalisis, yaitu mengidentifikasi penyebab, baik juga klasifikasi atau tanggapan tindakan cepat seperti meng-shutdown atau memblokir. Baik juga harus ada pelaporan, dokumentasi, dan eskalasi, dan yang terakhir dan yang paling penting seperti ada perbaikan. Sering selalu ada update sistem dan audit ulang. Tim tanggap insiden atau IRT, di mana IT security engineer, baik juga network administrator dan auditor internal, baik juga manajer IT, ada beberapa tugasnya seperti mengkoordinasi respon insiden, komunikasi ke stakeholder, dan menyusun laporan rekomendasi. Tantangan umumnya seperti kurangnya pelatihan dan SOP insiden, keterlambatan deteksi, tidak adanya sistem log dan audit, minimnya dokumentasi pasca insiden. Kesimpulan yang bisa kita ambil seperti ada manajemen insiden bukan hanya reaktif tapi juga proaktif. Dokumentasi dan pelaporan insiden adalah bagian penting. Perlunya integrasi antara kebijakan seperti kebijakan teknologi dan SDM. Baik juga kita perlu evaluasi
evaluasi terus-menerus berulang-ulang itu sebagai kunci pertahanan. Baik, kita masuk pada judul yang kedua di pertemuan 13 dengan judul jenis-jenis pengujian risiko, simulasi, uji penetrasi, baik juga dan uji ketahanan. Tujuannya seperti kita bisa memahami jenis-jenis pengujian risiko dalam keamanan informasi, dan juga mengetahui pendekatan dan tools dalam pengujian, memahami contoh penerapannya dalam kasus real atau kasus nyata. Apa itu pengujian risiko? Pengujian risiko adalah proses sistematis seperti untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan, baik juga menilai tingkat keparahan, menguji seberapa besar risiko eksploitasi. Tiga jenis utama pengujian risiko, jenis pengujian dan baik juga tujuannya, seperti simulasi serangan yang tujuannya itu adalah meniru tindakan penyerang untuk menguji kesiapan sistem, baik juga uji penetrasi (pentest), mencoba masuk secara langsung ke sistem untuk mengidentifikasi celah, baik juga uji ketahanan (resilience test), menilai kemampuan sistem bertahan dari serangan terus-menerus atau serangan berat. Uji penetrasi atau penetration testing, uji keamanan untuk mensimulasikan serangan nyata. Ada beberapa metode menggunakan tools seperti Burp Sight, OWASP, GAP, Nessus. Frameworknya OWASP, Web Security Testing Guide atau WSTG, dengan beberapa tahapan. 1. Information gathering, vulnerability scanning, exploitation, dan reporting. Simulasi risiko, replika dari tindakan serangan nyata untuk melihat respon sistem. Contohnya cross-site scripting, XSS, dan SQL injection. Toolsnya Metasploit dan juga Kali Linux. Ada beberapa keunggulan, memberi gambaran realistis dan mengukur kesiapan tim dan sistem. Uji ketahanan, resilience testing, uji yang mengukur kemampuan sistem untuk bertahan terhadap serangan berat atau berkelanjutan, serangan terus-menerus. Ada beberapa metode, yaitu 1. Stress tests, load tests, dan distribute denial of service (DDoS) simulation. Toolsnya APES, JMeter, dan Lloyds, Cloudflare, dan TestTools. Tujuannya memastikan sistem tetap berjalan, mengidentifikasi titik lemah infrastruktur. Kesimpulannya yaitu adalah pengujian risiko sangat penting untuk mengamankan sistem. VIPT memberikan data kerentanan teknis, simulasi dan uji ketahanan mendukung analisis ketahanan sistem. Standar seperti WSP dan NIST meningkatkan akurasi penilaian. Mungkin di situ saja yang bisa saya jelaskan dengan dua judul daripada materi kami di pertemuan 13. Mungkin penjelasan saya yang singkat atau ada yang kurang paham, kiranya yang setelah saya jelaskan kurang lebihnya mohon dimaklumi. Mungkin sampai di situ saja. Dua kata saya ucapkan terima kasih.